Legenda Sang Kuryang. Pada masa ketika hutan masih begitu lebat, hingga cahaya matahari harus berjuang menembus celah-celah dedaunan. Ketika gunung-gunung di tanah Parahyangan masih berbisik kepada langit, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tidak tertandingi. Dayang Sumbi. Konon kecantikannya membuat matahari segan bersinar terlalu terang ketika ia berjalan keluar rumah, dan membuat angin enggan berhembus kencang. Agar tidak mengusik kain yang melilit tubuhnya, ia bukan putri biasa. Dayang Sumbi dikenal memiliki kemampuan spiritual dan kesucian, hati yang membuat para dewa memperhatikannya. Namun kehidupan istana yang penuh perebutan kekuasaan dan kecemburuan membuatnya lelah. Ia meninggalkan kerajaan dan menetap di sebuah gubuk sederhana di tengah hutan, ditemani hanya oleh pelayan perempuan dan seekor anjing jantan bernama Tumang, yang sejatinya adalah titisan dewa pelindung hutan. Gulungan benang yang menentukan takdir. Suatu sore yang tenang, Dayang Sumbi tengah menenun kain halus di beranda gubuknya. Angin hutan membawa aroma bunga liar dan suara gemerisik pepohonan. Ketika ia mengangkat benang untuk diikat, gulungan itu terlepas dan menggelinding turun ke lantai, jatuh tepat ke rerumputan di bawah. Dayang Sumbi sedang lelah. Ia menghela napas dan, entah karena jengkel atau sekadar spontan, ia berseru, "Siapapun yang mengambilkan gulungan itu untukku, akan kujadikan saudara atau suamiku bila ia seorang laki-laki." Sumpah itu meluncur begitu saja. Namun di alam para dewa, kata-kata manusia yang tulus memiliki bobot besar. Mereka mencatat sumpah itu. Tumang, sang anjing, bangkit dan mengambil gulungan itu dengan mulutnya. Ia menyerahkannya pada Dayang Sumbi dengan mata yang penuh ketulusan. Pada saat itu pula, sumpah itu menjadi takdir. Dayang Sumbi terkejut. Ia merasa berat hati, namun tak dapat melanggar sumpah. Dengan restu dewa, ia menerima Tumang sebagai pendamping hidupnya walau hubungan itu hanya dapat dipahami dengan batin, bukan jasmani seperti pasangan manusia. Kelahiran Sang Kuryang. Tak lama kemudian, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan bagaikan cahaya pagi. Bayi itu diberi nama Sang Kuryang. Tak ada yang tahu bahwa darah dewa mengalir dalam tubuhnya, membuatnya memiliki kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Sang Kuryang tumbuh penuh kasih sayang dari Dayang Sumbi dan pengawasan lembut dari Tumang. Sejak kecil, ia menunjukkan keberanian, kecerdasan, dan ketangkasan yang mengejutkan. Namun Dayang Sumbi merahasiakan satu hal besar, Tumang adalah ayah Sang Kuryang. Perburuan yang tragis. Ketika usia Sang Kuryang telah cukup matang, ia mulai belajar berburu. Tumang selalu menemaninya, menjadi penjaga sekaligus sahabat sejati. Suatu hari, Dayang Sumbi berkata dengan nada lembut, "Anakku, ibu ingin makan daging rusa. Bisakah kau pergi berburu dan membawa pulang seekor untuk makan malam?" Sang Kuryang mengangguk bersemangat. Di hutan, ia memutari banyak tempat namun tidak menemukan satu pun rusa. Hari mulai gelap, suara burung hutan menghilang, dan angin mulai dingin. Kekecewaan membuatnya gelisah. Tiba-tiba ia melihat gerakan di balik semak. Sebuah bayangan besar bergerak cepat. Tanpa memastikan lebih dulu, Sang Kuryang melepas panahnya. Ketika ia mendekat, darahnya seakan berhenti mengalir. Yang tergeletak di tanah bukan rusa, tetapi Tumang sahabatnya, penjaganya, ayahnya. Sang Kuryang gemetar. Rasa takut menguasainya lebih besar daripada kesedihannya. Ia tahu ibunya sangat menyayangi Tumang. Dengan panik, ia menyeret Tumang ke tempat tersembunyi dan menguburnya diam-diam. Ia pulang membawa daging hewan kecil lain yang ia temukan. Lalu berkata, "Maaf, Ibu, Tumang hilang. Mungkin mengejar sesuatu di hutan." Dayang Sumbi terdiam. Hatinya bergetar. Ia menutup matanya, mendalami batinnya. Sebagai seorang yang diberi anugerah ilahi, ia dapat merasakan kebenaran yang tak dapat disembunyikan. "Sang Kuryang, kau membunuh Tumang," ucapnya lirih, namun pasti. Sang Kuryang terkejut. Sebelum ia sempat menjelaskan, tangan Dayang Sumbi terangkat dan plek. Senduk nasi yang ia pegang menghantam kepala Sang Kuryang.
Luka itu menganga, bukan hanya di kulit, tetapi juga di hati. Dengan suara bergetar, Dayang Sumbi berkata, "Pergi dari sini. Ibu tidak ingin melihatmu lagi." Sang Kuryang menatap ibunya dengan mata penuh air, kemudian berbalik dan berlari masuk ke dalam gelapnya hutan. Ia menghilang bertahun-tahun lamanya. Kesedihan Dayang Sumbi membuat para dewa kasihan padanya. Mereka memberinya anugerah. Ia tidak akan menua. Tahun demi tahun berlalu, tetapi wajahnya tetap muda bagai putri berusia 20. Dayang Sumbi meninggalkan gubuk lamanya dan tinggal di sebuah desa kecil di lereng gunung. Sang Kuryang kembali. Sementara itu, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda tinggi, gagah, dan sangat kuat. Benturan di kepalanya membuat sebagian ingatannya hilang, terutama tentang masa kecilnya dan tentang Tumang. Suatu pagi, di tepi sungai yang jernih, Sang Kuryang bertemu seorang perempuan cantik yang sedang mencuci kain. Rambutnya panjang terurai, wajahnya berseri-seri. Itulah Dayang Sumbi. Namun keduanya tidak saling mengenali. Perjumpaan itu menjadi awal ketertarikan. Mereka berbincang, berkelakar, dan semakin sering bertemu. Sang Kuryang jatuh cinta. Dayang Sumbi yang tidak tahu bahwa lelaki itu adalah putranya mulai membuka hati. Hingga suatu hari Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Tepat di tempat ia pernah memukul anaknya. Waktu seakan berhenti. Bekas itu, bekas yang kubuat, gumam Dayang Sumbi dalam hati. Ia terhuyung, menyadari kenyataan paling pahit. Lelaki yang mencintainya adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi tidak dapat secara langsung mengungkapkan kebenaran. Ia takut Sang Kuryang akan syok atau marah besar. Maka ia mencari jalan agar Sang Kuryang membatalkan niatan menikahinya. Ia berkata dengan suara berwibawa, "Jika kau ingin menikah denganku, ada 2 syarat. Buatkan aku perahu raksasa untuk berlayar keliling dunia, bendung sungai Citarum agar menjadi danau yang luas, selesai sebelum fajar menyingsing." Ia yakin itu syarat mustahil. Namun Sang Kuryang menerima dengan percaya diri. "Untukmu, tak ada yang mustahil." Membangun perahu raksasa. Sang Kuryang memanggil makhluk-makhluk halus yang tunduk padanya. Pohon-pohon raksasa tumbang dalam satu kali tebasan. Para jin dan roh hutan bekerja sepanjang malam. Kayu-kayu disusul, dipahat, dibentuk menjadi perahu dengan ukuran yang belum pernah disaksikan manusia. Membendung sungai Citarum. Di sisi lain, ia memerintah makhluk gaib membendung aliran sungai. Tanah dan batu dipindahkan dengan kekuatan luar biasa. Air mulai memenuhi lembah, perlahan membentuk danau besar. Dayang Sumbi melihat kemajuan itu dan merasa gentar. Jika dia berhasil, aku harus menikahi anakku sendiri, pikirnya dengan ngeri. Ia berlari ke puncak bukit dan berdoa memohon bantuan para dewa. Sesaat sebelum Sang Kuryang menyelesaikan pekerjaannya, mereka menerbitkan cahaya fajar palsu. Ayam berkokok, burung mulai terbang, menandakan pagi telah tiba padahal matahari belum terbit. Makhluk halus yang membantu Sang Kuryang mulai melenyap, takut oleh sinar pagi. Sang Kuryang terkejut. Ia melihat pekerjaannya belum selesai. Tidak, ini belum pagi. Aku ditipu. Dalam amarah yang membara, Sang Kuryang menendang perahu raksasa itu. Perahu yang luar biasa besar itu terbalik dan menghantam tanah. Perahu itu berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Danau yang hampir selesai terbentuk menjadi Danau Bandung. Sang Kuryang mengejar Dayang Sumbi yang melarikan diri ke hutan. Namun sebelum ia dapat menyentuhnya, para dewa melindungi Dayang Sumbi dengan cahaya terang yang membuat Sang Kuryang terdorong jauh. Setelah itu, ia menghilang ke puncak gunung dan tidak pernah ditemukan lagi. Dayang Sumbi hidup dalam penyesalan dan pengharapan. Ia memohon agar tempat itu diberkahi. Gunung Tangkuban Perahu tetap menjadi saksi bisu dari cinta yang terlarang dan kemarahan yang melahirkan gunung. Hingga kini, ketika orang melihat bentuk gunung yang seperti perahu terbalik, mereka mengingat intisari kisah tentang cinta, kesalahan, sumpah, dan takdir yang tidak dapat dihindari. Sekian cerita ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Tonton juga video wisata kita
hanya di channel Didi dan Family. Terima kasih. Hatur nuhun.